Pagi itu pada hari Rabu Kliwon 16 September 2020, Ibu Uti Suprapti sudah sibuk memasak. Hari itu tepat Hari Raya Galungan, hari keagamaan yang penting dan selalu dirayakan bagi umat Hindu. Masak nasi, masak air, ditumbuk. Ibu Uti dan Nanda putra tunggalnya adalah penganut Hindu di Dusun Mangir Lor, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta mengenal nama Mangir selalu diidentikan dengan sosok Ki Ageng Mangir Wonoboyo, salah satu menantu Panembahan Senopati yang dijebak dalam perkawinan politik. Namun yang dimaksudkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu adalah generasi keempat atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo IV. Kakek buyutnya Ki Ageng Mangir yang pertama adalah salah satu dari ratusan, ada yang menyebut jumlah 117 tepatnya, anak Prabu Brawijaya V, raja terakhir ketika Majapahit mengalami surut. Menyelamatkan diri akibat keruntuhan masa kejayaan Majapahit membuat anak-anak dan pengikut Brawijaya melarikan diri ke berbagai tempat. Ada yang ke timur seperti Banyuwangi, Bali, Lombok, bahkan sampai ke Makassar. Ada pula yang ke arah barat yang kemudian kita sebut sebagai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan mungkin hingga ke beberapa daerah di Jawa Barat, sampai juga di Palembang, Kalimantan, bahkan sampai ke Cina. Anak turun Brawijaya V pada akhirnya terpencar membangun kehidupan baru, membangun komunitas. Mereka disebut dengan julukan Ki Ageng atau pemimpin beserta nama khas daerah yang ditinggali. Sebagaimana kisah Raden Joko Balur atau Megatsari yang melarikan diri di wilayah Mangir hingga kemudian disebut sebagai Ki Ageng Mangir. Jika merunut sejarah konflik antara Ki Ageng Mangir Wonoboyo IV dengan Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir menguasai tanah yang sangat luas, bisa jadi melebihi daerah kekuasaan Panembahan Senopati yang mendapatkan hibah dari Sultan Pajang. Sultan Pajang sendiri dan juga Panembahan Senopati, jika dirunut dari Raden Bondan Kejawan atau Ki Ageng Tarup III, sejatinya adalah anak turun Brawijaya V juga. Sebagai daerah pelarian Ki Ageng Mangir dan para pengikut, wajar jika yang tumbuh tentu komunitas beragama Hindu Siwa Buddha sebagai mayoritasnya. Jika pada masa kini ditemu banyak artefak situs peninggalan arkeologi bernafaskan Hindu adalah wajar sebagaimana Badan Arkeologi Nasional mencatatnya. Bahkan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga memasukkannya sebagai aset daerah wisata religi. Tanah warisan Ibu Uti Suprapti dipercaya sebagai situs atau daerah peribadatan yang didirikan Ki Ageng Mangir pertama. Oh ya, senatan ya sekarang ya. Sekarang Kurang makan nasi. Sisanya gue makan. Apa? Itu saya ada pada bukan ada petani, terus akan bermacam. Selain memang pandai lapas sama ini ibu saya sama. Saya belajar sama pemangku pura juga, tapi yang pura Jawa. Sebenarnya hampir sama, cuma sajennya aja yang ini. Pada dasarnya sajennya pun sama, cuma mungkin penyajiannya. Pakai tempe nggak kalau di Bali itu? tergantung bikinnya mau pakai apa. Sebenarnya pada dasarnya sama. Rumah keluarga, nanti tinggal di rumah keluarga ini selama 1 minggu. 10 hari ya Mas ya.
biasanya Rangkaiannya dengan lawuh itu, lawuh golong itu, terutama tahu, tempe, mie, terus sama peyek gereh, peyek kacang. Ini jodohnya sama itu, sama ada telur. Golongnya 2. Ini untuk menyatukan tekad atau menyatukan pikiran menjadi tekad. Ini kita bikin ambeng. Ambeng itu bisa lambang sebagai Joni gitu. Dan juga ada maknanya bahwa yang sembahyang itu ada perempuan, terus nanti juga ada tumpeng. Kalau tumpeng lambang lingga itu melambangkan ini laki-laki. Jadi yang menghadap kepada Sang Hyang Widi dengan sesaji ini juga disimbolkan di dalam banten. Masa tujuannya itu kita untuk mengucap syukur pada Sang Hyang Widi bahwa kita telah dianugerahi segala macam yang bisa kita wujudkan pada banten ini. Itu pertama. Yang kedua, kita juga memetri atau memetri itu atau mempersembahkan juga kepada para dewa, para resi. Nah, ini banten yang ini ingkong nanti sama nasi gurih itu persembahan kepada para dewa, para resi, para guru-guru. Terus ambeng golong kepada leluhur. Sebenarnya ini kalau untuk ini Jawa, orang Jawa, bahkan sebelum ada agama, leluhur kita tuh sudah bikin seperti ini. Ini saya kan tinggal melestarikan aja. Nah, dari jauh, dari sebelum ada agama masuk, karena di sini sudah ada kehidupan, ya leluhur kita sudah pada bikin seperti ini. Ini untuk mengerteni kepada Sang Pencipta dan kepada alam semesta. Nah, ini kita bikin lambang untuk yang hidup atau memberi ucap syukur pada Tuhan melalui lambang ini untuk yang para hidup, yang saya manusia biasa ini, kita yang pada rawuh di sini kita lambangkan di dalam ini mengandung barokah. Dan ini diaturkan pada Sang Hyang Widi, dimohonkan untuk kewujudan syukur, terus untuk mewujudkan bahwa kita itu berbakti pada leluhur, terus nanti kan diberkati sama Sang Hyang Widi. Jadi pengertiannya untuk ritual galungan itu untuk mengupacari, menghormati leluhur kita pada kundur ke rumah sini atau ke rumah keluarganya, anak cucunya yang pada menyambut. Nah, kita dengan ngadain upacara seperti ini. Ini ngamong-ngamong ini namanya. Ini setiap 210 hari atau 7 bulan sekali. Itu sebenarnya istilahnya satu putaran 1 tahun, tapi karena kita tahunnya kan pakai tahun Saka, bukan pakai tahun Masehi atau Hijriah. Ya, setiap tahun Saka. Jadi dalam tahun Saka itu jumlah harinya hanya 210. Rebu Kliwon, wukunya wuku apa ya ini ya? Saya belum begitu hafal ya, maaf. Ini sajen ini dipersembahkan untuk mematri atau mangertosi para dewa, para resi, para guru. Nah, terus sesaji yang ini ambeng namanya, ini lawuhnya itu untuk, dan ini untuk leluhur. Terus dan ini sama sayur ini, dan harusnya ada ketan kola apem, cuman kita keterbatasan
kami mohon maaf kita kali ini belum bisa mewujudkan. Tapi di dalam keyakinan kami kita nanti dengan uang. Kalau ritual ini bisa dilakukan sendiri atau harus bersama-sama? Sendiri bisa, akan lebih baik kalau bersama-sama. Terus yang ini untuk, nah ini dulu mas, urutannya kan ini. Ini untuk kita sesaji suci, bahan suci untuk kita yang hidup, biar kita selalu dikasih kekuatan, kesejahteraan dan keselamatan. Sama nanti rangkaiannya jajan pasar. Jajan pasar itu ada maknanya bahwa biar kita dikasih rezeki yang banyak sesuai dengan yang di pasar tuh semuanya ada, kita beli, bahkan syukur lebih dari itu. Nah itu ada lambangnya bahwa umat itu dari bawah kan banyak. Tumpeng itu perlambang atau mengandung makna atau simbolis tumuju marang pangeran. Jadi dari bawah itu lebar atau banyak, terus sampai atas tinggal mengerucut kecil. Atau kalau ini kan dalam pikiran, yang tadinya pikirannya ngambang kemana-mana, kita fokus, kita ini kan tujukan kepada Sang Hyang Widi. Ini badan kita, terus kita kan punya saudara 4 kiblat 5 pancer. Saudara kita yang ada di sebelah timur diwakili oleh Kakang Kawa, yang di sebelah selatan diwakili oleh Adi Ari-Ari, yang sebelah barat diwakili oleh Kakang Lembarep atau Dada, yang sebelah utara diwakili oleh Adi Wiragil atau Pusar. Nah, 4 kiblat 5 pancer. Nah pancernya tumpeng ini mas, ibaratkan ini kita punya saudara itu banyak 45. Nah di sini ada 9, yang di sini ada 9, sini 9, sini 9. Terus di sini ada 5, sini 1, 1. Nanti kanan, sini 1. Oh sini 5, di kanan oleh 41. Ini 2, sini 2, sini 1. Bapak kita ini kan lahir kan tidak sendiri. Kita ketika lahir ada pecah ketuban, ada ari-ari itu apa itu darah daging itu, terus ada darah. Itu melambangkan kelahiran manusia. Dari asal mulanya itu terjadi dari mana. Nah, terus ini yang terakhir adalah untuk segahan. Untuk atman yang ada di bawah kita, roh di bawah kita. Atau ada juga yang bisa mengatakan untuk ini abiokolo atau dorokolo kan kayak gitu. Ada juga dibikinkan sajian sendiri. Setiap 210 hari atau setiap 7 bulan sekali dengan menggunakan perhitungan kalender Saka, umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan. Tahun ini umat Hindu merayakan Hari Galungan tanggal 16 September 2020 bertepatan pada Hari Rabu Kliwon, Buku Dunggulan. Sambal saya. Oh ya. Hari Raya Galungan dimaknai kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma, keburukan, yang mana adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapatkan pikiran dan pendirian yang terang. Kemenangan Dharma melawan adharma itu diartikan adalah melawan keegoisan, hawa nafsu dan sifat buruk dalam diri. Hawa
nafsu dalam diri yang dikenal dengan sebutan kala tiga antara lain kala Amangkurat, kala Tunggulan, dan kala Galungan. Pada saat Galungan menyatukan kekuatan rohani agar bisa mendapatkan pikiran dan pendirian yang terang adalah usaha untuk memenangkan diri dari ego. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang adalah wujud dharma dalam diri.